rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Sawabiqul himami la tahribu aswar al-aqdal. Himmah yang mendahului itu tidak menembus akan kuat pada. Jadi himmah ini adalah suatu keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan sesuatu. Himmah. Nah, himmah ini tidak bisa membuka tirai kadarnya Allah. Artinya sekuat apapun kita berusaha untuk mencapai sesuatu, tidak akan berhasil kalau memang Allah tidak mentakdirkan berhasil. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan oleh Muhammad, kata Allah, maksudnya kepada kita umat sini, bahwa la yusibana, tidak akan mengenai akan kita kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Artinya kalau kita berusaha ingin mendapatkan sesuatu, sudah berusaha semaksimal kita, tapi ternyata kemudian kita tidak dapatkan itu, maka kita harus sadar bahwa sebenarnya yang menentukan berhasil dan tidak itu Allah. Usaha kita itu tidak memberikan bekas, agar kita tidak kecewa. Ini yang disebut berarti orang ini kenal dengan Allah, karena yang menentukan segalanya itu Allah. Allah punya sifat muridun. Muridun itu maknanya Allah berkehendak. Sebagian guru kita mengartikan Allah yang mengatur. Di situ terserah Allah. Ini bukan Allah yang mengatur. Oleh karena itu, sebagian dari orang yang kenal kepada Allah itu mengatakan, kalau kita memohon sesuatu kepada Allah, lalu kemudian yang kita minta itu sepertinya tidak dikabulkan oleh Allah, maka kita jangan kecewa. Karena memang yang menentukan Allah. Dan di dalam kitab hikam ini pun disebutkan, ini di lain kata hikmah, bahwa Allah mencegah, Allah tidak memberikan, itu pada hakikatnya Allah memberikan. Cuma karena kita ini, ya mungkin bahasa anunya, otak kita kayak kekanakan, kita anggap kada dikabulkan. Contohnya seperti misalnya ada seorang anak, si anak ini dalam keadaan selesmaan yang berat, lalu kemudian lewat apa namanya, es krim enak. Ayo mama tukar. Kira-kira mamanya yang sayang kepada anak ini mau kada nukarkan? Kenapa sebabnya? Kada mau. Karena si anak ini sakit. Jadi kada menukarkan, kada memberikan itu bukan karena benci ya, tapi karena sayangnya kepada si anak. Namun kita berpikiran kayak ini, kita akan rela dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah atas diri kita. Nah, cuma kadang kita ada ingat, kalau kada berhasil dulu, seakan-akan Allah itu kada sayang lawan kita. Kita udah doa. Kita ini siapa? Nabi Allah Musa berdoa minta kepada Allah 40 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Musa yang jadi orang kayak kita. Nah, jadi artinya di sini beliau mengajarkan kepada kita bagaimanapun kuatnya usaha kita, keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu, maka kalau memang Allah tidak mentakdirkan itu, maka tidak akan dapat. Segala sesuatu yang telah ditentukan Allah pasti akan terjadi, menurut ketentuan Allah. Orang lain tak dapat merubahnya, meskipun dengan himmah, dengan semangat, dengan kekuatan usaha yang akan merubahnya, tidak akan mungkin bisa. Jadi kalau misalnya memang rezeki kita tidak ada satupun orang yang bisa menghalang. Kalau memang rezeki kita dihalangi orang di muka lawang, lewat jendela rezeki sudah. Kalau memang sudah rezeki kita, makanya di dalam kitab Imam Syahrani itu diceritakan, yang kitab Tambihul Muqtarid, bahwa ikan yang ada di Banyu itu sudah ada tulisannya, cagarnya makan itu siapa?
Kalau memang tulisannya ngarang kita, biar dapatnya di Kota Baru sana atau di mana, mesti sampai ke kita. Tapi kalau tulisannya kucing, walaupun di hadapan kita sudah. Makanya kita diajarkan juga membaca kalimat-kalimat dalam setiap keadaan. Seperti kalau misalnya sesuatu yang terjadi kepada kita, sesuatu yang tidak menyenangkan kita, maka kita disunahkan baca inna lillah dan nanti makan tetap inna lillah. Berarti kada rezeki kita. Kalau usah bisa sahih kucingnya. Sahih kucingnya di apa lagi di Ramatapura di Tingkalung. Kalau simbol baju panas Allah kucing Pak Haji sudah memberi istilah kada didapatkan ada jangan istimat lengah hanya tidur di hadapan oleh kucing. Kalau misalnya kita apa namanya kita anu si kucing ini tadi kita tawak misalnya atau kita lalu kemudian lepas keluarnya tadi kita ambil kan bagas untung kucing itu. Kan pilihan aja kita udah tapi puas ya. Nah ini masalah puas ya. Hati-hati itu karena kalau diajukan kucingnya dihisapnya kita. Jadi kalau memang bukan rezeki kita akan lepas dari kita. Tapi kalau rezeki kita biar di mananya mesti sampai ke kita. Makanya istilah bahasanya rezeki itu kadang akan tertukar. Oleh karenanya orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, tidak akan gelisah memikirkan rezeki. Karena sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Illa 'ala Allahi rizquha. Allah pasti akan memberi. Ada banyaklah riwayat-riwayat tentang sampainya rezeki itu kepada kita. Di antaranya ada satu cerita di dalam kitab An-Nawadir. Dulu di Mesir ada seorang ulama besar, beliau biasa dipanggil dengan sebutan Dunun Al-Misri radhiyallahu anhu. Dunun Al-Misri ini beliau untuk kehidupan pemakan sidin hari-hari itu mencari uang di pinggir pantai. Satu saat, satu waktu Sidin bawa anak Sidin, bini-bini masih umur kurang lebih 6 tahunan. Bawa, bukan disuruh tempat cari makan, tapi suruh nunggu wadah. Kan pakai wadah aja, pakai nampung dapat hasil iwaknya. Alhamdulillah Allah berikan rezeki dapat dibuat dari wadah. Pujian Sidin lawan anak Sidin tungguin naklah kalau bahasa kita banyaknya tungguin jaga jadi kalau melacung abah hendak menangkap iwak lagi, mudah-mudahan Allah masih berikan kita rezeki. Rumah lagi situ. Nah karena ini kekanakan, jadi kita tahu kekanakan itu keingintahuannya itu besar. Jadi melihat iwak ini dikacaknya, nah dilihatnya muntung iwak itu, bapak katanya, muat ini, dan dihantarkan. Dia memiliki semua gitu kan, iwaknya masih hidup. Jakanya mati kan gak ada bergerak lagi. Sudah semua gitu dilihatnya, hanya diangkat. Rupanya ada yang didengar oleh telinganya ketika muntung iwak ini mau diangkat, ditimpa lagi. Astagfirullah jahat yang jadi muslim. Kenapa lima doyat dikasbana ya, wahai anakku kenapa kau sia-siakan? Kenapa kau buang hasil usaha kita? Abah sudah berpanas meluntak. Apa jawaban si anak ini? Ya abati wallah inilah Allah biakli khalqin yazkurullah ta'ala. Wahai ayahku, demi Allah, aku anakku ini tidak pernah reda makan satu makhluk pun yang selalu berzikir kepada Allah. Itu rupanya muntung iwak nang negara itu di telinganya kedengaran Allah, 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 Allah. Amun kita jangan nuruti, dan kita angkat, kita ada mendengar, jangan mau dibuang, baik barikan lawan ulun dia. Ini benar-benar. Terus kata siapa? Sekarang bagaimana? Kalau abah nangkap lagi, kan pakai luntat, jadi hidup lagi waktu itu dan untungnya itu terus. Udahlah kita berikan aja. Tawakal Allah, kita bertawakal kepada Allah. Izin anak ini sampai sudah deh. Kalau dia apa-apa, kita kan. Dapat juga kayak dibuang juga pulang. Sampai ke rumah, karena si anak ini
kekanakan biasa. Jadi akhirnya pemain-main. Si abangnya baca wiritan sendiri sampai waktu asar. Itu juga makanan kayak kena sabar bakul dia tahan. Habis maghrib, habis isya. Tiba-tiba habis isya si anak ini menggawe. Ya bah kita makanan. Makan apa aja tambah ada dalam Ramadan dilihat ternyata ada satu talam besar fiha alwanu ta'am yang di dalamnya itu ada berbagai macam makanan. Allah kirim wallahu alam lewat mana langsung ada. Wa subhanallah, dalam cerita itu disebutkan kejadian ini berlangsung selama 12 tahun. Jadi kalau umur anak itu kurang lebih 6 tahun tambah 12 tahun berarti 18 tahun. Dan ini makanan sudah siap makan, sudah siap saji, hangat. Dan itu bisa dimakan sampai karena malam besok ada lagi. Terus setiap malam sampai 12 tahun dalam riwayat. Subhanallah. Timbul perasaan dari si abah ini. Ini kemungkinan Allah berikan keramat lawan aku nih sampai kayak ini. Nah setelah ada perasaan kayak itu, rupanya Allah hendak memberitahu siapa sebenarnya dari dua beranak yang berkeramat. Meninggallah anak segini tadi, yang bebinian tadi. Meninggal apa namanya nih? Bujang. Meninggal bujang. Kalau laki-lakinya dirambutakan darah. Nah bini-bini ini mah tidak darah lah. Jadi gampang 12 tahun subhanallah. 12 tahun menikmati makanan kayak ini. Jadi kalau bahasa kitanya sih baras naik, minyak naik, ke dompet demo. Ada terus. Rezeki yang gue. Nah setelah meninggal si anak inilah, lalu kemudian dilaksanakan jenazahnya. Setelah dimakamkan si anak ini, malamnya Maidah tadi kada turun lagi. Sadar sini Allah, berarti itu karamah anakku. Berarti selama 12 tahun aku 4 makan lawan anak. Habis sudah dari rezeki sampai di situ Allah takdirkan. Nah, bahasa pulang sini nano. Jangan tidak pas timbul perasaan itu, jangan ini mungkin Allah berikan ini karena aku rajin ibadah. Ada perasaan gitu akhirnya di apa namanya istilahnya diberitahu oleh Allah siapa sebenarnya yang berkeramat. Ternyata anak si dia. Beginian orangnya. Nah lalu kemudian lagi ujar sidin, orang tak dapat merubah ketentuan dari Allah. Orang tak dapat merubahnya meskipun dengan iman dan kekuatan usaha yang akan merubahnya. Maka tak ada gunanya salik ini artinya orang yang berjalan kepada Allah yang masih tingkat asbab. Dulu kan asbab ini yang masih mencari dari dunia akan mengangkat dirinya ke makam tadi. Maka tak ada gunanya bagi salik yang masih di tingkat asbab akan mengangkat dirinya ke makam tadi. Dan usahanya itu berpayah-payah saja yang tak ada mendatangkan faedah baginya. Oleh karena itu apapun yang terjadi kita wajib menerima ketetapan dari Allah. Ada 2 nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kalau jasad kita ini, kalau tubuh kita ini digerakkan oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah, mengerjakan kewajiban, itu satu. Yang kedua, hati kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk senantiasa mau menerima ketetapan Allah, maka ini 2 nikmat besar. Tentu setelah iman dan Islam. Karena dulu sudah disebutkan kata Abul Abbas Al-Mursi bahwa manusia ini tidak lepas dari 4 keadaan. Manusia tidak lepas dari 4 keadaan. Keluasan rezeki misalnya, apa namanya, kesehatan, termasuk keluasan rezeki, kelapangan. Kemudian yang kedua sakit, kadang berduit. Kemudian yang ketiga, kadang manusia itu bisa taat. Yang keempat, kadang bisa berbuat maksiat.
Kalau Allah berikan kita kenikmatan berupa kesehatan, rezeki dan sebagainya, maka yang dituntut kepada kita adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya Allah uji kita dengan sesuatu yang kadang menyenangkan diri kita, seperti sakit, kadang berduit dan sebagainya, maka yang dituntut kepada kita adalah sabar. Kalau kita dalam keadaan taat, maka kita juga wajib bersyukur kepada Allah bahwa kita ini diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah. Kemudian lagi tambahannya, jangan merasa itu gawian kita. Jangan merasa ketaatan itu dari hasil usaha kita. Itu semata-mata rahmatnya Allah lawan kita, kasih sayangnya Allah kepada kita, sehingga Allah berikan kita kemampuan untuk berbuat taat kepada Allah. Jadi bersyukur dan jangan merasa pekerjaan kita itu gawian kita, agar supaya jangan timbul riya, ujub dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kalau kita terjatuh kepada kemaksiatan, cepat-cepat bertobat dan kembalikan diri kita yang berbuat dosa. Jadi cepat-cepat bertobat. Jadi hanya 4 ini. Kalau ini kita amalkan, maka insya Allah kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang kenal kepada Allah. Nah, ini kan kata-kata ini dari Abdul Abbas Al-Mursi. Ini keluar karena pengaduan murid sidin, yaitu Ibnu Athaillah Sakandari. Abdul Abbas Al-Mursi ini subhanallah seorang wali besar. Beliau sampai mengatakan ini dekatnya kepada Rasulullah luar biasa. Sampai beliau mengatakan, kalau saja, seandainya saja aku ingin lupa kepada Rasulullah walau satu lahzah, aku tidak menganggap diriku ini seorang muslim. Bahkan beliau pernah dalam riwayat itu, dalam Syarah Ainiyah dikarang oleh Abi Zain, murid dari Muladan, beliau mengatakan di hadapan murid sidin, hal fikum idza sallama ala Rasulillah fi salatihi sami'a raddahu. Adakah di antara kalian, kata Abdul Abbas Al-Mursi, wahai murid-muridku, yang apabila dia memberi salam kepada Rasulullah di dalam salatnya, dia menjawab, dia mendengar jawaban dari Rasulullah waktu assalamualaikum ayyuhan nabi, apakah dia mendengar jawaban Nabi? Murid-murid sidin semua jawab, tidak wahai guru kami, tidak mendengar. Beliau mengatakan, kalau begitu kata beliau, menangislah kalian, karena berarti hati kalian telah terbimbing dari Rasulullah SAW. Karena itu kalau sidin mengucapkan, nunggu dulu, kalau udah alaikassalam hanya teruskan kemudian salam. Kalau kita ada salam-salam lah ya. Nah, kita dengar cerita-cerita ini, kita tahu cerita ini, kita tahu kita ini jauh dari orang-orang yang seperti ini. Nah, paling tidaklah kalau kita mendengar cerita ini, berharap paling tidak kita cinta kepada beliau. Jangan kayak orang-orang yang kada percaya. Udah kada sampai ke makom situ kada percaya lagi. Masa ada mungkin ya Rasulullah menjawab ini? Jangan, walinya Allah ini jangan diukur lawan kita. Jangan diukur sama. Kalau dalam dunia mungkin TK hendak mengukur mahasiswa lawannya kan beda. Bahasanya mungkin sebungul-bungulnya mahasiswa, kalau diadu lawan kanakan TK siapa menang? Istilahnya nanti. Jadi beda tingkatan. Nah, mudah-mudahan hati kita diberikan kecintaan kepada orang-orang yang seperti ini. Kita udah kata kawa kayak sendiri waktu ucap salam, kada mendengar Nabi menyahut. Mudah-mudahan paling tidak kita cinta kepada orang-orang yang seperti ini dan digolongkan juga kena bersama mereka di akhirat nanti. Amin. Nah, jadi sawafikul himam la tahliku aswarul ajdar ini artinya kita ini wajib menerima ketentuan dari Allah. Jadi apa yang terjadi ini semua ditentukan oleh Allah. Allah yang menentukan. Artinya tidak ada yang lepas dari aturannya Allah. Mungkin bahasanya tidak ada yang kebetulan.
Nah kebetulan terdapat ya, bukan kebetulan. Allah yang mempertemukan. Harusnya ucapannya dulu, alhamdulillah terdapat. Pas benar, alhamdulillah. Jangan kebetulan. Kalau kebetulan seakan-akan kededa ya mengatur. Maka apapun yang terjadi, ini semua di bawah aturannya Allah. La tataharraku daratun illa bi'idznillah. Tidak bergerak satu darah pun kecuali dengan izin Allah. Jadi kita wajib berkeyakinan tidak ada orang yang bisa menambah rezeki kita dan tidak ada orang yang bisa mengurangi rezeki kita kecuali Allah. Ya Allah. Jadi jangan yang jualan sama gara-gara itu berjualan dulu aja. Rezeki masing-masing sudah ditentukan oleh Allah. Nah, lalu menjadi lagi arif nafsaka min at-tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takun bihi li nafsik. Senangkanlah dirimu, lapangkanlah dirimu daripada memikirkan tentang rezekimu. Nah, ini Sidin memaknai langsung pahamannya. Jadi senangkanlah dirimu daripada memikirkan tentang rezekimu. Maka barang yang diurusi oleh lainnya yang mengurus maksudnya Allah, tentang keperluan dirimu, janganlah engkau mengurusnya untuk itu. Hendaklah tiap-tiap salik, tiap-tiap orang yang berjalan ingin mendekat kepada Allah, bertakarub kepada Allah, bahkan semua orang melapangkan hati daripada memikirkan tentang rezeki dan penghidupannya tiap-tiap hari. Kenapa? Karena sudah ada yang menjamin. Siapa yang menjamin rezeki kita? Allah. Kalau kita saja bisa percaya kepada manusia karena keahliannya misalnya, karena kebisaannya, kenapa kepada Allah yang maha segalanya kita bisa kada percaya? Contoh kayak ini, pian umpamanya tentang pengantinan. Lalu kemudian kan biasa dibagi itu tugas. Oh ini urusan tenda, ini tenda ahlinya. Kalau kita udah serahkan ahlinya, kita tidak perlu mengurus lagi, karena ini sudah ahlinya. Oh yang ini sistemnya misalnya. Kalau kita percaya ini itu memang ahlinya, kita kan perlu mengurusi lagi. Maksudnya kita santai aja urus yang lain mungkin yang belum ada yang anunya. Kita bertahan sudah ahlinya. Apalagi Allah yang maha segala-galanya. Allah yang menjamin rezeki kita dan tidak akan tertukar. Rezeki kita tidak akan tertukar. Makanya kata ulama rezeki itu karena kalau berturutan. Karena masing-masing orang sudah dikadarkan oleh Allah rezekinya masing-masing. Itu yang kita syukuri yang ada. Supaya jangan mengganggu dalam beribadah kepada Allah. Jadi jangan terlalu memikirkan rezeki tadi, karena itu bisa mengganggu kita untuk beribadah kepada Allah. Karena penghidupan tiap-tiap makhluk itu adalah dalam jaminannya, jaminan Allah. Jaminan Allah. Di mana aja Allah yang menjamin. Semua makhluknya, bukan hanya manusia, semua makhluk Allah yang jamin. Dan ada satu kisah itu dulu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman di jalan-jalan di pinggir sungai lah. Lalu kemudian Nabi Sulaiman melihat sesuatu yang aneh. Ada semut berjalan ke tepi sungai itu sambil bawa daunnya gunung. Semut kayak apa gunungnya? Mati dari itu. Tapi kawal sampai ke pinggir sungai. Udah sampai semut ini ke pinggir sungai, tiba-tiba semut ini berteriak memanggil kodok. Kodok lawan semut bisa berkawan. Sebab Allah yang mengatur ini. Yang kodok. Apa kalau bahasanya? Kayak apa kuciakannya tuh Allah alam. Nabi Sulaiman kan ngerti bahasa apa namanya? Bahasa binatang.
Datang kodok, naik semut ini ke atas belakang kodok dengan membawa apa tadi, daun. Dibawa oleh si kodok penyelam ke dalam banyu. Dihadang oleh Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian muncul kodok ini dengan si samut tadi masih ada di atas, cuma daunnya nggak ada lagi. Daunnya nggak ada lagi. Lalu kemudian berpisahlah si kodok ini dengan si semut. Kodok kemana itu semut kemudian naik. Nah waktu naik itulah ditelepon oleh Nabi Sulaiman. Kalau bahasa kita mungkin apa ini kisahnya? Aku lihat ikan setengah mati bawa apa namanya daun, kemudian naik ikan berkutiak mengiau kodok, kodok datang ikan naik ke belakangnya, kemudian dibawa kodok penyelam, timbul lagi daunnya sudah retak. Apa kisahnya? Oh ya kodok, wahai Nabi Sulaiman, ulun ini setiap hari dapat perintah dari Allah memberikan selembar daun kepada ulat yang ada di bawah banyu ini, di bawah batu. Rupanya ada tuh gugur. Jadi ada lubangnya batu itu, jadi ada udaranya setiap hari. Nah, karena ulun ini kada bisa menyelamnya samut, maka Allah datangkan kodok, dapat perintah juga untuk membawa penyelam. Dan setiap kali ulun menyerahkan daun itu kepada si ulat itu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi la yansani. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan aku. Nah, ya nak uji orang tua bahari, ulat di bawah banyu aja dapat rezekinya. Diberi oleh Allah, apalagi kayak kita. Jadi ada aja. Jadi kalau kita beribadah, ini maksudnya bukan berarti karena nyuruh kada bercari habis samjana. Jangan salah paham. Bercari itu apalagi kalau kita punya tanggungan wajib hukumnya cari rezeki yang halal. Tetapi kata ulama jangan menyebabkan menjadi gangguan dari ibadah kita. Baik minimal ibadah yang wajib, kemudian ibadah yang sunnah muakkadah jangan tertinggal. Jangan mencari kada tahu di burit kepala jarang bahari. Naik bang, turun bang. Maksudnya turun bang, naik bang, turun bang subuh, naik kena bang maghrib. Bang apa? Kan kada tahu di kepala burit kepala lagi itu. Jadi boleh kita mencari rezeki, bahkan diwajibkan mencari yang halal. Cuma artinya mengalir aja lah. Kalau saya sarankan jadi sampai pikiran sampai meninggalkan kewajiban. Dan yakinlah bahwa semua rezeki itu dijamin oleh Allah. Oleh karena itu jangan dilihat banyak dan sedikitnya rezeki itu, tapi dilihat siapa yang memberi, sehingga kita akan terus bersyukur kepada Allah. Nah kalau kita bersyukur, Allah sudah berjanji. Allah kadang mungkin menyalahi janji. La in syakartum la azidannakum. Untuk bisa bersyukur, dulu sudah dijelaskan, untuk kita bisa bersyukur kepada Allah, jangan pandang berapanya, tapi pandang siapa yang memberi. Kita kan rancang undang, ya Pak Harim, tidak. Sunyi benar. Oh, Pak, alhamdulillah ada dua. Ada dua. Alhamdulillah. Kau udah Pak Harim, sunyi benar, ya lapar hari ini. Ini seakan-akan mengadukan Allah kepada orang ini bahwa Allah kada banyak memberi. Hati-hati kalau Allahnya murka. Tapi kalau ini Pak, kan sudah dimisalkan semalam, dicontohkan, digambarkan bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bersyukur walaupun sedikit yang kita terima. Yaitu dengan cara pandang siapa yang memberi, bukan dipandang berapa pemberiannya. Kan sudah dimisalkan, misalnya kita diberi oleh seseorang yang dihormati, yang mulia, orang itu memberi kita rupiah buruk misalnya, rupiah pakaian sidin, berikan sidin lawan kita. Nah itu sidin, ini rupiahku berikan lawan kau.
Kopiahnya buruk aja, tapi yang pakai Sidin. Orang tahu semua siapa Sidin. Lalu kemudian ada orang yang menawari kita menghurupi kopiah itu dengan 10 biji kopiah nang hanyar. Sama kayak itu juga, tapi nang hanyar. Kira-kira kita mau kata menghormati orang yang memandang siapa yang memberi kopiah itu pasti kita akan mau menghormati. Kan jangan 10 biji 100 biji kita maunya merupakan karena yang dipandangnya yang memberi. Tapi kalau yang dipandangnya kopiahnya, diurupi orang 2 biji kan mau, itu buruk ini hanya. Karena yang dipandangnya kopiahnya. Untuk bisa bersyukur maka pandanglah siapa yang memberi, jangan pandang berapa pemberiannya. Nah, jadi dari sini hendaklah salik itu, hendaklah tiap-tiap salik bahkan semua orang melapangkan hati daripada memikiri tentang rezeki dan penghidupannya tiap-tiap hari, supaya jangan mengganggu dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita kembalikan ke cerita Rasulullah, bagaimana keluarganya Rasulullah, walaupun sampai Nabi itu kada makan 4 hari, Sayyidah Fatimah kada makan 3 hari, tapi tetap kada mengganggu ibadah sendiri, kada mengurangi ibadah dari keluarganya Rasulullah ini. Karena penghidupan tiap-tiap makhluk itu adalah dalam jaminan Allah. Dialah Allah yang mengurusi keperluan tiap-tiap makhluknya yang ada di bumi ini. Seperti firman-Nya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Hampir kebanyakan kita hafal ayat ini. Tak ada daripada binatang yang melata di bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Allah yang menjamin rezekinya. Perkataan musannif ini, nah perkataan cirin di atas tadi itu tidak bertentangan dengan usaha. Jadi jangan kena dan kata apa itu bisa berusaha. Ya tetap berusaha mencari rezeki yang halal, tapi jangan sampai mengganggu dari ibadah kepada Allah. Jadi ini tidak bertentangan dengan usaha. Kita disuruh berusaha di bidang rezeki. Kita disuruh mencari apa yang kita bisa dengan jalan yang halal. Kita disuruh menjadi berusaha di bidang rezeki. Kalau kiranya masih memerlukan, tetapi jangan berpegang kepada usaha. Jangan berpegang kepada usaha. Hanya usahanya jalan, tapi jangan dipegang, maksudnya jangan mengandalkan usaha itu. Ini makanya di dalam apa namanya masalah tawakal itu ada di antara ulama yang bagi bahwa tawakal itu ada 4 macam. Ada tawakal kepada makhluk. Jadi dari 4 macam tawakal ini hanya 1 yang benar, 3 salah. Ada orang tawakal kepada makhluk. Misalnya seseorang berkata, aku abah masih hidup aja lagi kata bertahan kelaparan. Atau aku kakak masih hidup aja lagi. Ini tawakalnya kepada makhluk. Kalau sudah abahnya meninggal, atau tidak ada pegangan lagi akhirnya. Ini tawakal yang salah. Yang kedua, ada orang yang bertawakal kepada hartanya, harta bendanya, tawakal kepada harta bendanya. Masih ada aja lagi bisi mobil taksi misalnya, ada usaha kelaparan. Ada bisi toko, ada usaha kelaparan. Ada bisi rumah sewaan, ada usaha. Ini tawakal kepada makhluk. Bukan berarti karena kada boleh bisi toko, boleh, tapi jangan berpegang di situ. Tawakalnya tetap kepada Allah. Allah yang memberikan rezeki Allah. Itu hanya usaha kita aja, dan itu kadang memberikan bekas. Jadi semua rezeki datang dari cuma lewat situ misalnya. Kemudian ada orang yang bertawakal dengan dirinya sendiri. Bertawakal dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan misalnya, aku masih sehat aja lagi. Kata-kata kelaparan, pas sakit. Nah, emang kita dengar berita ada sakit, putus asa bunuh diri ya. Karena kau lagi mencari, karena tawakalnya lawan dirinya sendiri. Yang benar yang terakhir itu adalah tawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak mati. Bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak mati.
Ini Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan berpegang kepada usaha. Berusaha boleh, tapi jangan dipegang, jangan sampai berkeyakinan karena usaha ini jadi berduit. Ini berarti mensyariatkan Allah. Seakan yang memberi rezekinya itu usahanya itu, bukan Allah. Ini hati-hati, bisa jadi syirik khafi kan itu. Untuk jelasnya Ujar Sidin, bacalah Tuhfatur Raghibin. Tuhfatur Raghibin ini kitab Sidin, karang Sidin. Ini terjemahan dari kitab Kifayatul Atqiya. Beliau terjemahkan. Ada di situ tentang masalah tawakal. Bagaimana tawakal yang sebenarnya? Jadi tawakal itu tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Tetap berusaha tapi hasilnya serahkan kepada Allah. Tawakal ini adalah kita berusaha sebaik dan semampu kita. Habis itu serahkan kepada Allah. Hasilnya itu serahkan kepada Allah. Nah, kalau kita hendak meyakini bahwa yang memberikan rezeki itu Allah, yang mengatur rezeki kita itu Allah. Kalau kita hendak supaya yakin wujud, coba lihat orang yang berusaha misalnya berjualan, bertoko. Sidin buka setiap hari jam 9, tutupnya karena misalnya jam 5 sore atau jam 4 sore. Tiap hari kayak itu. Tapi lihat hasilnya sama kan? Ada sama. Kapan yang berjualan? Kada sama. Ini menunjukkan bahwa usaha ikhtiar kita itu kada berbekas. Kada beri. Harusnya kalau umpamanya usaha ikhtiar kita itu memberikan, harusnya kan sama. Buka toko jam 9 karena berikan misalnya jam 5 hari-hari. Malah ada kadang yang buka jam 10 karena keperluan, beli jam 4 bisa lebih banyak daripada. Karena ini menunjukkan, ini membuat kita yakin bahwa Allah yang menentukan rezeki kita. Jadi yang bisa menambah dan bisa mengurangi rezeki kita itu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Itu wajib ada di dalam hati kita, i'tikad dalam hati kita. Oleh karenanya, berapapun yang Allah berikan kepada kita, maka wajiblah kita syukuri. Jangan kena maksud asli. Kayak apa hari ini? Di bandar aja, pasaran. Padahal ramai orang berjalan, ramai orang kadang mungkar pada iman. Nah itu kan ngeluh. Nah, alhamdulillah ada dua. Alhamdulillah. Summa qala ijtihaduka bima dhamina laka wa taksiruka bima talaba minka dalilun ala intimasi qasir. Wallahu a'lam. Kesitu aja dulu. Karena pulang sambungannya hikmah yang kelima ini aja dulu, insyaallah karena kita sambung pulang. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan ke dalam diri kita kenalan kepada Allah, mengenal kepada Allah, sehingga hati kita benar-benar dibersihkan oleh Allah dari segala kesyirikan. Amin ya rabbal alamin.